Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam dialog publik. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Seberapa amankah anak-anak kita hari ini? Atau mungkin masih belum aman? Nah, telah hadir di kami. Pertama adalah Ibu Ai Mariati Soliha MSI. Beliau adalah Komisioner KPAI Pusat. Selamat sore Ibu Ai. Panggilnya Ibu Ai ya? Iya. Baik. Nah, di sebelahnya Bapak Gabriel Goa. Ya. Beliau adalah tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM berat. HAM berat, Bu, ngeri. Ya. Ya, ini. Kalau trafficking termasuk HAM berat nggak sih, Pak? Masuk kejahatan luar biasa. Itu HAM berat. Luar biasa ya? Ya, karena dia menjadi transnasional, internasional, kejahatan luar biasa. Saya Masuk setuju, kategori Pak. HAM berat. Supaya, waduh, ini nyawa orang luar biasa. Luar biasa. Ibu, tema kita adalah gerak bersama memutus rantai TPPO pada anak. Mewujudkan ruang aman anak Indonesia. Nah, kebetulan kita Hari Anak Nasional. Harapannya sih namanya anak Indonesia aman-aman saja, Bu. Iya. Kadang kita lihat di taman anak-anak ceria gitu ya, seneng gitu ya. Anak-anak Indonesia wah luar biasa. Aman, seperti di taman-taman di Kalimantan Barat itu ya, di Pontianak sini kayaknya aman-aman gitu, anaknya happy-happy. Ternyata tidak seperti itu ternyata ya. Tadi diskusi dari Pak Gabriel juga Ibu Ai, sedih sekali dengan ternyata enggak, anak-anak kita itu rawan sebetulnya. Karena ada beberapa kasus yaitu TPPO pada anak. Nah, Ibu, kita sering dengar TPPO pada anak ya. Di Kalimantan Barat ini kita sering dengar lewat Malaysia, itu lebih pada eksploitasi pekerjaan orang dewasa. Tapi ternyata ini anak, ini bikin kita agak ngeri nih, Ibu. Nah, ini masuk dengan TPPO pada anak itu apa sih, Ibu Ai? Iya, ini terima kasih sudah mengangkat masalah TPPO ya secara khusus dalam Hari Anak Nasional yang harusnya ruang aman itu diawali dari rumah ya, sekolahnya, ruang bermain dan masyarakat, dan sekarang tambah ruang digital. Tentu kalau kita bicara TPPO itu sudah jelas dalam aturan perundangan. Jadi setiap perilaku ya yang menunjukkan proses cara tujuan untuk eksploitasi baik secara ekonomi, seksual gitu, dan menimbulkan kesengsaraan, penderitaan, itu sudah betul-betul adanya sebuah penyalahgunaan yang sudah menjadikan korban dan tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Nah, ini sangat luas, baik fisiknya, psikologisnya gitu ya. Nah, bagaimana, kenapa bisa terhadap anak? Karena betul di sini anak ini menjadi target sasaran karena dianggap punya kerentanan. Di antaranya dia sangat mudah tuh pada cara-cara yang itu kemudian dia dibujuk rayu, dikasih iming-iming ya. Mungkin secara konvensional dipaksa, ditekan. Sekarang bujuk rayu, iming-iming ya modelnya gitu. Kemudian di antaranya juga banyak yang dilakukan pemalsuannya gitu ya, dokumen-dokumennya mudah dipalsukan, dan di hilirnya betul ada eksploitasi di dalamnya. Nah, ini yang TPPO terhadap anak juga memiliki kekhasan masing-masing. Di antaranya kalau temuan KPAI dari berbagai kasus, setidaknya 2 tahun terakhir ya, itu yang pertama memang anak dimanfaatkan betul baik secara seksual maupun secara ekonomi. Dan dirusak cara berpikirnya. Kemudian ada yang mengatakan sebagian pihak anak ini kemudian merasa tidak menjadi korban gitu, padahal sudah menjadi korban. Nah, itu yang kita sering temukan dalam kasus-kasus prostitusi online, anak yang dilacurkan gitu ya. Nah, yang kedua juga hampir sama, ada modus-modus ke luar negeri untuk dikawinkan gitu, atau yang disebut dengan perkawinan pesanan. Nah, ini tentu di hulunya juga manipulasi data, baik itu dari mulai KTP-nya, kakaknya, akte lahir gitu ya, dan lain sebagainya, sampailah persiapan paspor, dan kemudian dikawinkannya juga sudah dilakukan misalnya di sini di Indonesia, dan bahkan sudah didatangkan dari pihak luar negerinya gitu.
Nah, tetapi kan kita lihat lagi manipulasinya itu bukan hanya dari penyelenggara ini ya, atau ada agensi atau orang-orang yang jadi comlangnya dalam tanda petik. Tetapi sudah dari kampung dia, misalnya dengan KTP yang palsu, dengan surat keterangan orang tua dan lain sebagainya, itu semua bisa dipalsukan. Nah, yang ketiga, hari ini penjualan bayi ya. Nah, jual beli bayi ini memang kerap adopsi, modusnya adopsi. Tapi memang ilegal dikarenakan apa? Ditemukan sejumlah fakta bahwa anak-anak ini memang bayi-bayi ini direkrut, kemudian dilakukan pengkondisian dari ibu-ibu asuh. Ya, anak-anak ini dari mulai bayi merah gitu sampai usia 4 bulan, 5 bulan diasuh di suatu tempat yang disebut tempat transit. Nah, kebetulan peta yang kami temukan di Kalbar gitu ya. Beberapa kota kabupaten yang itu sudah kami awasi dalam beberapa hari, tapi kalau proses hukum kan di Jawa Barat sudah kami awasi juga. Nah, ini yang kemudian berhasil kami lihat ada manipulasi sampai persiapan paspor. Ya, hampir kalau dari 2021 itu hampir 35 anak yang semua zonanya itu memang Jakarta, Bandung, dan kemudian Kalbar balik lagi ke Jakarta untuk siap ke Singapura gitu. Nah, ini terakhir ada 8 anak yang berhasil diselamatkan, tetapi 1 diantaranya meninggal dunia. Jadi 7 yang sudah kami lindungi berada di Jawa Barat. Nah, pola-pola inilah yang ada spesifikasi gitu ya, perilaku, kemudian anak-anak dianggap dimanfaatkan dari sisi kerentanannya, kemudian siapa yang melakukan sindikasi atas ini semua gitu, dan siapa yang menerima manfaat luar biasa, karena harga satu bayi aja ternyata sampai menyentuh tertinggi itu 208 juta, itu artinya 1.800 hampir 1.800 US dollar ya yang ditemukan menjadi alat bukti kami. Nah, inilah pola lain TPPO gitu. Jadi tidak hanya melulu untuk ketenaga kerjaan misalnya ya, atau eksploitasi secara seksual, tetapi memang ada ruang lain yang kita harus awasi, waspadai, bahwa dari penjualan bayi-bayi ini tentu bukan hanya soal adopsi, karena kami juga identifikasi benar nggak diadopsi ada bayi ini di luar negeri. Sampai detik ini 18 bayi itu tidak ditemukan. Maka kekhawatiran yang muncul adalah anak ini kemudian dijadikan diasuh untuk dikerja paksakan, ataukah untuk nanti eksploitasi seksual juga, atau kemungkinan ya transplantasi organ tubuh ya, kalau kita melihat hal-hal yang dikembangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pola pendekatan yang harus dilihat dari konteks jual beli bayi misalnya. Nah, hal inilah yang menurut kami menjadi satu refleksi di Hari Anak. Masih ada dunia kelam gitu ya, yang padahal kita masih melihatnya ujung dari fenomena gunung es, karena yang terlaporkan kan ke kami memang betul-betul yang dilapor dari masyarakat dan yang muncul di berbagai media misalnya. Sementara situasi di bawah ini jauh lebih kompleks. Itu sekarang ya Bu ya, tren terbaru itu ya. Betul. Jadi 1, 2, 3 2 tahun terakhir ya. Wow, adopsi yang kami lihat. Pak Gabriel, Bapak selaku staf ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking HAM berat ya Pak ya. Bapak mendengar pemaparan dari Bu Ai, penjelasan dari Bu Ai tadi ya tentang tren ini. Pak Gabriel, hukum kita ini tidak cukup kuat kah atau gampang benar? Dari tadi Ibu menyebut ini bisa dipalsukan, itu bisa dipalsukan, ini. Jadi ada keterlibatan agen yang ilegal. Kemudian sebegitu gampangkah anak itu kemudian diadopsi atau di TPO kan gitu. Apa yang terjadi Pak? Kok kayaknya saya karena awam, kalau Ibu mungkin tiap hari menghadapinya ya, kalau kami enggak. Bayangkan paspor bisa saya aja bikin paspor ke kantornya gitu loh. Pas kakaknya ada, ininya ada gitu. Nah, apa sih Pak yang sebenarnya terjadi? Ya, terima kasih. TVRI sudah membuka ini, dan ini memang tugas kita adalah melalui media, to pers, untuk juga melakukan edukasi, pencegahan kepada publik, mulai dari anak sampai dewasa. Karena ini rentan untuk bisa di-traffic atau dijadikan korban untuk dieksploitasi dalam tujuan tindak pidana perdagangan orang.
karena ini juga pas Hari Anak, dan nanti tanggal 30 Juli itu kan peringatan internasional tentang Hari Anti Human Trafficking. 30 Juli ini jadi pas ya memang Pak ya kita pasnya bicara ini ya Bu ya. nyambung, dan kita mulai dari daerah Katulistiwa, Pontianak ini, karena Pontianak ini bukan cuma yang bayi tadi, dulu kan masih yang dewasa dengan jalur non prosedural rentan human trafficking untuk ke negeri jiran melalui jalur tengah namanya Pontianak. Saat ini lebih dahsyat lagi, ternyata ke negeri jiran sudah kena, ini juga negeri singa, yaitu Singapura, ternyata mengincar adalah anak-anak kita yang Adopsi, bayi dengan modus operandi adopsi. Kalau adopsi secara hukum Indonesia sudah, tapi kan ini lintas negara. Berarti harus taat juga pada instrumen-instrumen internasional. Dan Presiden Prabowo dalam kabinetnya ada Kementerian HAM, salah satunya adalah lewat Astacita. Pertama adalah soal memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Karena ini juga tren internasional ini, HAM ini menjadi persoalan. Tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di internasional. Dan kita yang lagi mengalami masalah ini, pas juga kita dipercaya dunia menjadi Presiden Dewan HAM PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka ini kami dari Kemenham sangat mendukung lembaga negara seperti KPAI. Ayo, ini menyangkut anak yang dewasa sesudah, apalagi nanti ini anak, jangan sampai anak kita ini tidak punya masa depan. Indonesianya bagaimana ke depannya? Ini yang atensi kita, mengapa kami harus turun langsung bersama dengan KPAI ke Pontianak ini. Ini ada tujuan untuk sekaligus campaign dari sini. Ternyata TVRI tangkap peluang ini sebagai lembaga publik negara, wajib hukumnya, karena TVRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao. Rotendao lagi ini sekarang kekhawatiran dari Australia perlu membackup Indonesia karena lintas batas. Ternyata Australia juga menjadi tujuan juga untuk porno aksi dan pornografi asal Indonesia yang dijual ke di Australia, dan juga people smuggling ke Australia. Maka ini tidak hanya Indonesia, jadi ASEAN internasional harus gerak bersama, karena human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang ini adalah menjadi kejahatan luar biasa, transnasional, dan HAM berat. Dan pertanyaan tadi dari Mbak, apakah hukum kita ini hukumnya, aturannya ada banyak. Sekarang kembali kepada proses penegakan hukumnya. Yang terjerat hukum TPPO dalam pengalaman kami mendampingi para korban adalah hanya perekrut lapangan atau PL, petugas lapangan. Sedangkan mafianya, aktor intelektualnya itu tidak tersentuh oleh hukum. Maka ini perlu kolaborasi untuk mendorong aparat penegak hukum baik Indonesia maupun internasional, ayo perangi bersama kejahatan luar biasa ini, yaitu human trafficking ini. Pak Gabriel, ya Bapak dan Ibu datang ke sini, wah, jadi tempat kampanye ini Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pasti ada tempat yang spesial. Dan dari Ibu tadi terlintas, ternyata Kalimantan Barat ini ada tempat transit ya Pak ya? Ya. Kami warga Kalimantan Barat sebetulnya agak marah sebetulnya ya. Kenapa kami dijadikan tempat transit? Jadi Kalbar ini tidak hanya transit, tapi case ya Pak ya? Juga ada case yang sudah lama, dan karena sudah ada payung hukum, ada protokol Palermo dan juga kaitan juga Undang-Undang Nomor 21 tentang TPPO. Kalbar ini salah satu kantong untuk human trafficking dan modus operandinya pengantin pesanan. Nah ini yang jadi dari Kalbar nanti nyambungnya ke Jabar, tidak hanya lagi modus pengantin pesanan, Kalbar dan Jabar masuk juga untuk penjualan perdagangan bayi atau dengan anak. Nah ini yang lebih miris lagi, dan ini memang negara harus hadir, tidak bisa tidak. Luar biasa. Kembali lagi tentang Hari Anak Nasional Ibu ya.
Baik, saya ingin tahu nih urutannya di mana sebetulnya perlindungan. Tadi kan keluarga, lingkungan, kemudian digital technology ya Bu ya. Itu yang seharusnya melindungi anak malah tidak melindungi anak gitu. Nah, kita lihat dulu Bu dari tema Hari Anak Nasional kita dulu. Hari Anak Nasional mengangkat tema gerak bersama untuk ruang aman anak Indonesia. Dari sudut KPAI, seberapa serius ancaman TPO terhadap anak saat ini kalau Ibu bicara secara global Indonesia? Karena tadi kita seolah-olah nanti yang di daerah misalnya Surabaya pikir aman, itu kan yang terkenal ya Pak ya. Kalau di internet itu tuh kan yang rating tinggi itu kan Jakarta, Jabar, yaitu NTT, NTB, kemudian Kalimantan Barat. Yang lain merasa yang Kalsel aman-aman gitu. Nah, kalau kita bicara secara umum, seberapa besarkah potensial TPPO pada anak di Indonesia, Bu? Ya, ini tema ini diangkat itu tidak serta-merta ya membuat sebuah harapan, tetapi berangkat dari fenomena dan realitas bahwa ruang aman yang tadinya gitu ya, ini menjadi harapan semua orang, hari ini ya kita harus lihat satu persatu tidak aman. Misalnya bagaimana di dalam keluarga. Dalam keluarga itu kan ruang yang paling aman, nggak ada lagi gitu. Tetapi, maaf Bu, jadi keluarga pertama. Iya, ruang ketika aman terjadi keluarga. TPPO, itu biasanya dilihat keluarga dulu gitu. Betul. Trigger pertama kasus ini baik. adalah ibu yang menjual anak untuk diadopsi. Bahasa pengrekrutannya. Tetapi kan di luar itu semua, bagaimana kita mau memastikan seorang anak aman kalau orang yang harusnya memberi rasa aman itu justru melakukan tindakan yang sudah mencerabut harkat martabat seseorang. Itu yang pertama. Nah, tentu tema ini melihat juga bagaimana ruang aman ini diganggu oleh eksternal, bukan hanya anggota keluarganya. Ada keluarga besar. Mungkin pernah mendengar Mbak Nurul bahwa orang yang akan menjual seseorang untuk PMI misalnya, ya dalam tanda petik ya dijual ini, karena dia unprocedural itu kadang-kadang nggak jauh pamannya gitu ya. Sponsor lah Pak kalau di lapangan ya. Kadang-kadang keluarga yang mungkin dia sudah menjadi sindikat tapi kemudian menjadi tiba-tiba harus menjadi keluarganya dan membujuk rayu memastikan keluarganya melepas seseorang. Biasanya memang orang yang dikenal terdekat. ya Bu ya. Infonya itu dari orang yang dikenal. Betul gitu. Nah kemudian bergeserlah ke ruang publik. Ruang publik itu ada dua, yang bisa kita kenali dengan fisik dan yang bersifat digital. Nah ini yang saat ini juga kami dengan Komdigi sedang bahu-membahu untuk memastikan bahwa anak-anak juga mendapat ruang aman berdigital. Karena sudah bukan pilihan, berdigital itu sudah hak. Bahkan kalau di beberapa negara G20 ya, itu sudah menjadi salah satu hak konstitusional berdigital itu. Artinya kalau semua manusia termasuk anak. Tetapi yang aman, kembali lagi, yang memberi dukungan pada tumbuh kembang, yang memberikan dukungan untuk kreasi dan inovasi, bukan yang mengancam, yang menjadi alat untuk terjadinya tindak kekerasan dan bahkan eksploitasi, bahkan TPPO. Ibu, apakah ada hubungan antara maraknya penggunaan peningkatan digital technology development dengan angka TPPO? Saya punya hasil tabulasi data kami menyebutnya dari 18 pengawasan. Jadi kami tuh kalau laporan ratusan, yang berhasil kami awasi belasan. Ada jomplang memang, tapi itu realitas yang harus kami jalankan sesuai tugas dan fungsi. Dari 18 itu, yang paling tertinggi adalah anak-anak korban eksploitasi yang dipicu oleh penyalahgunaan transaksi elektronik. Jadi sangat relate apa yang kita bicarakan. Jadi dia dengan berbanding lurus ya Bu ya. Meningkatnya teknologi. Penggunaan sebetulnya penggunaan Bu ya, peningkatan penggunaan digital teknologi dengan angka TPPO itu. Betul. Bisa dibayangkan jual beli bayi juga ada di medsos ya kan. Lowongan kerja yang modusnya tidak ada kaitan dengan eksploitasi seksual padahal kenyataannya ada.
itu juga di medsos, belum lagi aplikasi kencan yang itu hanya menawarkan pertemanan tapi isinya adalah prostitusi terselubung. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya Bu Menteri Komdiji lagi-lagi terus memastikan bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik kita, yaitu platform gitu ya, kemudian game online dan lain sebagainya, untuk meningkatkan kewaspadaan dan persamaan persepsi untuk melindungi anak serta mengikis adanya resiko atas situasi yang diterima oleh anak ya, membahayakan anak. Ini sebenarnya yang dilakukan gitu dalam beberapa hal. Pak Gabriel memang Ya. support sekali ya dengan KPAI. Nah, Pak Gabriel, seberapa seriuskah Kemenkumham ini memberikan perhatian kepada TPPO? Karena ini kejahatan Ya. luar biasa ya Pak ya. Betul. Nah, apa bentuk keseriusan itu? Apakah ada upaya-upaya atau program-program dari Kemenkumham yang mungkin kolaborasi dengan KPAI? Ya. Atau mungkin dengan Kominfo? Mungkin untuk... Tapi setelah Ikan Layanan Masyarakat Baik, berikut. siap. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali setelah Ikan Layanan Masyarakat berikut ini. Kembali lagi di Dialog Publik. Lanjut lagi Pak, jadi Ya. tadi seberapa besar punya komitmen bukti ya Pak ya, bukan hanya ya kami berkomitmen, tapi apakah ada program khusus ataukah upaya bekerja sama mungkin dengan Diskominfo misalnya untuk kita ini kurangnya pencegahan Pak, gitu Baik, loh. Hukum Sudah. untuk menghukum pelaku itu ada Bu, cuman termasuk tapi ya Ya. pelaksanaannya. Yang pencegahan ini loh Pak. Nah jadi Setuju. upaya-upayanya macam mana Pak? Apakah ada gitu? Ya, jadi sesuai dengan tupoksinya Kementerian HAM, Ya. Kementerian HAM ini sebenarnya fokus ini kan dia juga eksekutif, itu mengajak kementerian lembaga, Ya. termasuk juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota, Ya. untuk proaktif dalam kaitan pencegahan, termasuk keluarga. Tadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mbak Ai, karena ini pengalaman pribadi saya juga. Kita sudah memperhatikan bahwa kalau di rumah itu untuk keluarga ya, tolong memperhatikan anak. Kalau anak sudah lebih banyak betah di kamar dan main gadget, hati-hati. Itu anak baik bukan, Pak? Perlu didekatin. Itu anak baik. Belajar Tapi- nggak nakal gitu Pak? Dan itu harus perlu ibu atau bapaknya mendekati untuk melihat kira-kira kok lama nih mereka lagi kerja PRK atau ada sesuatu. Karena inilah akan masuk, karena jaringan mafia ini akan masuk di digital. Oh ini orang ini paling aktif, anak ini paling aktif. Mereka akan masuk Jadi di situ. algoritmanya udah masuk ya Pak ya? Algoritmanya itu mulai, karena ini sudah era AI. Hati-hati, maksudnya anak dibutuhkan tapi ada waktunya untuk mereka bermain keluar, tidak hanya di kamar. Contoh interaksi dengan teman-teman keluar, aktivitas olahraga atau yang lain. Karena ini termasuk perlindungan anak terkait dengan digital ini. Maka ini di Komendigi kita juga sudah ada koordinasi. Pulang ini juga kami sudah bergerak bersama dengan Ibu Menteri dan timnya. Ayo kita cegat, karena salah satu yang lagi muncul sekarang memang kita tidak bisa sebut di publik, karena ada menu-menu khusus yang di era digital ini itu yang mengarah kepada eksploitasi, Iya. baik itu seksual maupun perdagangan, dan ini juga adalah cara merayu anak-anak supaya mereka akan ikutin apa maunya mereka. Maka sebagai orang tua, ini juga untuk semua orang tua, jangan cepat-cepat marah dengan anak. Perlu dicek lagi, ada apa? Bisa saja dia stres karena dia lagi ditekan atau di pressure di HP-nya Bullying? oleh jaringan mafia human trafficking ini. Itu bisa lakukan. Kenapa? Mereka misalnya dijebak, nanti Anda mendapatkan bayaran uang kalau kamu bisa istilahnya coba membuka dengan arahan mereka. Nanti pada saat dia sudah melakukan itu, mereka akan ancam kepada orang tuanya atau pada anak, kami akan buka ini ke publik. Maka jangan heran korelasinya ke itu adalah anak bisa bunuh diri karena dia malu. Kenapa? Karena dia semua tubuhnya itu dieksploitasi oleh para jaringan ini untuk mencari uang. Pada ini anak di bawah umur, mereka bisa main melalui era digital ini. Ini hati-hati di ruang digital ini bisa disalahgunakan untuk kejahatan transnasional. Ini
peran orang tua, nanti juga di sekolah oleh guru, dan juga kalau anak sudah mulai bilang dengan teman-teman, Ya. itu orang tua harus waspada. Kok pulangnya jam berapa ini? Ada sesuatu. Nah, kalau seperti kami ini sudah disadarkan, tidak hanya waktu sudah di Kemenham, sudah disadarkan anak perempuan kita belum pulang, dia lagi teman-teman, tolong dicek. Memang dianggap kita bawel, tapi ini penting dalam hal perlindungan terhadap anak. Kalau tidak, kalau sudah terjadi menyesal kemudian tidak ada gunanya. Ini penting pencegahan, dimulai dari rumah, keluarga juga, dan sekolah, dan yang lebih publik lagi. Maka hari anak diperingati, tapi tidak hanya memperingati secara simbolis, tapi juga langkah konkret seperti apa. Maka Kementerian HAM mendorong kementerian lembaga termasuk komunitas, ayo kita perangi bersama-sama. Kalau tidak bersatu, mereka akan bergerak lebih cepat dari kita. Maka harus kerangka ini harus kita gerak lebih cepat. Aturan hukum sudah ada, tidak hanya menjerat para pelakunya, tapi aktor intelektual yang membiayai semua ini harus ditangkap dan diproses hukum. Bikin efek jerah, kalau perlu kita potong mata rantai di jaringan internasionalnya ini. Karena Indonesia saat ini sudah darurat. Bukan lagi kita ke luar negeri, tapi Indonesia juga kedatangan para korban dari luar negeri ke Indonesia. Untuk apa? Untuk tujuan eksploitasi seksual. Nah, salah satunya negaranya adalah dari salah satu, karena ada kasus dari Maroko, dari Kazakhstan, iming-imingnya ke Indonesia, mereka menjadi model di Indonesia atau artis di Indonesia, karena mereka kan memang cantik-cantik. Ternyata di Indonesia dieksploitasi, atau dari Amerika Latin di traffic ke Indonesia. Nah, karena Indonesia, maka ini daerah destinasi internasional di Indonesia perlu juga kita harus masuk di tempat-tempat publik ini. Yang bisa masuk itu adalah negara, aparat negara dan sebagainya. Tidak mungkin orang biasa. Begitu. Jadi besar harapan kami ya Bu ya, Kemenkumham itu bisa mewujudkan cita-citanya ini aktor intelektualnya itu. Silakan Pak. Ya, dan ini sebenarnya kita akan dorong kepada Ketua Gugus Tugas harian pencegahan dan penanganan TPPO ini kan Kapolri. Ya. Kita minta kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres seluruh Indonesia tidak hanya menangkap pelaku lapangan. Kalau perlu aktor intelektualnya itu harus ditangkap dan diproses hukum untuk menimbulkan efek jerah. Kalau tidak, ini akan berulang lagi dan berulang lagi. Baik, semoga bisa terjadi dengan baik ya Pak ya. Ya. Sama-sama berniat baik melindungi anak bangsa. Nah Ibu, dari penjelasan Pak Gabriel tadi, gini, jadi pertanyaan saya adalah anak-anak seperti apa yang paling rentan menjadi korban TPPO? Karena kalau dulu itu, mohon maaf Bu, biasanya yang di desa ekonomi rendah diiming-imingi oleh orang yang mereka kenal seperti Ibu tadi bilang gitu. Tapi sejak ada digital ini, dunia digital, itu jadi perubahan. Ya. Jadi anak-anak seperti apa? Mohon maaf tadi Bapak bilang anak kita di kamar saja, itu hati-hati berbahaya. Nah, sedangkan itu terjadi biasanya Pak, anak-anak seperti itu yang punya screen besar atau HP-nya bagus, online kamar sendiri, itu biasa menengah ke atas. Jadi yang biasanya secara ekonomi mapan, orang tua dua-duanya bekerja. Nah, karena dia telepon, lagi di mana? Lagi di kamar mah. Wah, oh, anak saya di kamar baik-baik saja gitu. Itu loh Pak, biasanya Ya, begitu. baik. Nah, kalau di rumah sih orang tuanya pasti buka pintu. Lagi ngapain, Dek? Ayo udah gitu kan. Tapi biasa ini terjadi pada yang orang tua keduanya anak itu, kedua-duanya itu bekerja. Nah, sepertinya ada perubahan ini Bu. Jadi ini anak-anak. Jadi kita mau melindungi itu anak-anak yang seperti apa? Dulu itu yang miskin, yang anak jalanan dan sebagainya diiming-imingi. Sekarang udah bergeser Bu. Anak-anak seperti apa sih Bu? Ya, ini pertanyaan yang penting ya, karena ada pergeseran secara sosial, Ya. juga alat bantu digitalisasi Digital, yang ya. demikian pesat. Namun kita harus ingat bahwa yang secara konvensional yang tidak bisa digantikan adalah pengasuhan.
Dan pengasuhan itu hak yang melekat pada anak. Seolah-olah dia bisa jadi nomor 2, nomor 3, yang penting anak saya dikasih makan, tempat tinggal, selesai. Tidak. Pengasuhan itu juga hak dasar. Makanya kalau dalam CRC itu kan ada 4 hak dasarnya, gitu ya. Hak sipil, kita bisa lihatnya anak-anak ini akte lahir, itu hak pertama secara konstitusi. Kalau itu tidak punya ada akte lahir tidak gitu ya. Kalau ini tidak ada hak akte lahir, mengangaklah kemungkinan lain, dijual ya, menjadi korban eksploitasi, kemudian dijadikan korban migrasi, dia bisa dipindah tangankan semaunya, dijadikan kerja paksa dan lain-lain. Karena bukan anak siapa-siapa. Iya, yang kedua keluarga dan pengasuhan ternyata. Barulah yang ketiga hak pendidikan, dan yang keempat hak kesehatan. Dan yang kelima inilah hak atas perlindungan khusus, yaitu di mana mereka menjadi korban. Ada 15 bentuknya, korban kekerasan, korban seksual, pornografi, keterpaparan terorisme ya, dan lain sebagainya. Nah, saya melihat kerentanan anak-anak kita di luar, dia tidak memperoleh pengasuhan, memperoleh apapun. Apa sebetulnya? Karena posisi anak memang sedang tumbuh kembang. Jadi mengambil keputusan A, keputusan B, itu tumbuh kembanglah yang mengguiden dia. Nah, ketika dia tidak diasuh bisa terbayang. Ketika dia kurang asupan gizi dan bahkan kehidupannya, bisa terbayang tumbuh kembangnya seperti apa. Nah, sekarang masuk lagi. Misalnya dia ternyata tumbuh kembangnya digaidennya oleh digitalisasi yang tanpa ada pengawasan dan bahkan pendampingan. Maka inilah kelompok rentan berikut. Jadi kalau dulu mungkin satu-satunya itu situasi ekonomi Pak Gen, yang membuat anak-anak kita rentan. Hari ini adalah situasi yang tanpa ada pengasuhan. Ya, nah pengasuhan itu juga jangan hanya anak saya diasuh kok setiap hari. Yang bagaimana dulu pengasuhan itu hadirnya, ya, jiwa, hati, fisik, bahkan sentuhan dengan orang tua yang secara langsung dirasakan dan dialami. Makanya di awal saya bilang tidak bisa tergantikan. Misalnya seperti ini, kalau kita masih duduk bareng makan dengan anak di meja yang sama, tapi mohon maaf bukan lagi ngobrol, malah sama-sama ngobrol dengan HP, makan, di sana juga makan, tapi judulnya makan bareng. Ini berbeda 180 derajat dengan yang dulu kita duduk lesehan, makan bareng sambil ngobrol, segala macam. Itu artinya apa? Kita harus seperti dulu, bukan itu poinnya. Tetapi yang dimaksud pengasuhan, hadirnya totalitas orang tua dalam memberikan dukungan tumbuh kembang yang positif pada anak. Nah, ini yang menurut kami konteks ini yang masih lemah dalam kategori pencegahan. Jadi saya setuju. Kami juga itu hadirnya orang tua pada anak itu dalam arti kuantitas atau kualitas. Karena zamannya sudah berbeda ya Bu ya. Di mana orang tua bekerja dua-duanya itu sudah umum. Nah, waktunya ini yang kadang-kadang secara kuantitas tidak bisa. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sih maksudnya hadirnya orang tua itu seperti apa? Betul. Ini yang di awal saya ingin lebih perjelas, yang dimaksud tidak bisa tergantikan itu adalah ketika walaupun langsung tidak langsung, ya kan? Langsung itu kita ada waktu yang sedemikian besar kebersamaan, yang tidak langsung kebersamaan walaupun gitu ya, ada telepon, ada video call misalnya dan lain sebagainya itu dengan orang tua, tetapi yang dimaksud adalah tetap tertransformasinya sebuah ikatan, sebuah perasaan, sebuah dukungan secara emosional yang tidak bisa terganti. Gitu. Nah, apakah durasinya tadi mungkin ya secara kualitas atau kapasitas nih atau secara kuantitas. Nah, ini sebetulnya argumen ini lebih panjang lagi karena ada sebagian yang secara kualitas, secara kuantitas kami tidak bisa lama, tapi ternyata kuantitas ada kapasitas yang quality time itu tidak apa-apa, ada strategi-strategi. Jadi sebetulnya memang standarnya tergantung ya Bu ya, yang penting bagaimana ada intensnya itu. Ya, betul, intensitas hubungan emosional dan terjadinya sebuah kontak ya. Kontak itu kan ada take and give ya, responsibilitas dalam pola asuh itu. Ini yang harus dijaga, dirawat dan tidak bisa tergantikan. Kalau langsung tidak langsung sebetulnya itu strategi kita secara manusiawi.
ya. Sehingga inilah yang kami hadapi, banyak sekali kerentanan. Game online juga ternyata metamorfosanya kan judi online gitu ya. Dari judi online juga metamorfosanya adalah kelompok predator gitu. Kita kerap temukan itu. Nah, maka kami sedikit melangkah ya dari persoalan di keluarga tadi, yaitu bagaimana design of content, design of hadirnya algoritma itu juga tetap bertumpu pada kepentingan tumbuh kembang anak dan lebih kuatnya lagi pada proteksi terhadap anak. Ini yang dilahirkan oleh PP Tunas ya. Tunas itu Tunda Anak Siap yang sudah diinisiasi oleh Komdigi supaya di usia 16 tahun itu ditunda, di bawah 16 tahun untuk mengikuti media sosial yang memiliki resiko tinggi, gitu ya. Sebenarnya kan di sini supaya algoritma itu juga bisa membangun design of content-nya sendiri untuk memberi dukungan pada tumbuh kembang anak yang baik, gitu. Bukan hanya cuan, keuntungan dari hasil mereka ya dalam dalam industri digital. Baik, Pak Gabriel. Ya. Nah, tadi kan kita bicara bagaimana kerjasama dengan KPI. Ada tidak? Karena kan melibatkan negara luar, Pak. Kejahatan nasional, Pak ya, internasional. Nah, apakah ada tidak hubungan atau kerjasama? Karena sepertinya beberapa kasus itu sulit sekali. Kita sering dengar itu pembebasan di Kamboja, Myanmar, susah sekali. Kayaknya itu negara nggak mau melepaskan gitu loh, Bu. Saya bilang ini kurang ajar sekali, udah tahu orang ditangkap kan, lepaskan gitu kan, kembalikan ke Indonesia. Susah sekali. Apa yang terjadi sih, Pak? Apakah kita tidak ada kerjasama dengan negara lain, misalnya TPPO anak, adopsi anak ilegal, kita kerjasama dengan, ataukah ada badan-badan khusus yang bisa kita pegang, tidak jadikan sebagai pijakan? Ya, sebenarnya soal untuk human trafficking ini misalnya di Myanmar bisa selamatkan, Kamboja lewat pemerintah Kamboja, tapi bagaimana di wilayah tidak ada tuannya, situ kan ada kelompok yang bersenjata dan ini untuk perdagangan. Ini memang gerakan bersama, tidak bisa tidak. Kalau ada gerakan passion bersama, solidaritas bersama, saya kira bisa. Tidak sekedar hanya membuat peringatan saat ini. Tidak cukup dengan membuat peringatan, tapi harus ada action plan-nya. Kira-kira buat apa? Dan dimulai supaya tidak hanya kita berwacana saja, maka malam ini adalah salah satu kolaborasi yang digagas oleh TVRI, stasiun Pontianak, untuk mengangkat soal bagaimana perlindungan anak dan kaitan Hari Anak, dan juga nanti menjelang 30 Juli ini kan Hari Anti Perdagangan Internasional. Itu salah satu peran kita, memang Bapak itu kecil tapi ini berdampak luas kepada publik supaya mulai sadar, melalui TVRI orang tua di rumah mulai sadar, tidak hanya melek bola tapi ingat anak. Begitu. Baik. Ada yang kalah kayaknya, Bu. Baik, Ibu, kenapa ya kita bicara sekarang lingkungan, Bu ya? Tadi keluarga, lingkungan, digital. Nah, lingkungan ini belum saya sebut. Nah, kenapa sih ke beberapa kasus itu? Misalnya, Bu, Kalimantan Barat itu tempat transit misalnya, Bu ya. Itu kok lama taunya ada TPPO gitu. Baru ketahuan gitu, padahal itu ada belasan orang di rumah itu, di satu komplek itu. Nah, pertanyaan saya mungkin ini contoh saja, Bu. Nah, pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Kenapa sampai ada TPPO? Karena kadang zaman dulu itu ada orang masuk baru aja, siapa sih itu? Wah, kayak gitu kan. Sekarang kok banyak sekali kejahatan-kejahatan terjadi. Itu seperti masyarakat jadi bingung, iya kah? Loh, apa yang terjadi, Bu? Sebenarnya peran masyarakat tuh di mana? Tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa, kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dalam rangka Hari Anak Nasional. Nah, Ibu Ai, jadi tadi, Bu, beberapa kasus kekerasan terhadap wanita atau anak, anehnya itu kok bisa terjadi begitu lama? Kok masyarakat nggak tahu?
beberapa kasus ya tadi Ibu bilang segala Bilqis itu. Kok orang nggak tahu? Terus ini anak baru lahir, tapi kok nggak ada sama ibunya? Ini mereka, saya nggak paham gitu loh. Apa yang terjadi dengan masyarakat kok? Tiba-tiba, digerebek polisi rumah sebelah, TPPO gitu ya. Loh, iya kah? Loh, nggak tahu. Udah sekian lama itu orang ngontrak gitu 2-3 tahun. Apa yang terjadi? Di mana peran masyarakat sebetulnya dengan meningkatnya TPPO ini, Bu? Ya, kenapa kita melihat intervensi sosial itu sangat penting dalam membangun kohesi sosial. Jadi kalau ada intervensi berarti kan membangun kembali kerekatan gitu. Karena apa? Dianggap sudah memudar nih. Ya. Dianggap sudah memiliki jadi kalau dulu gaya hidup sendiri-sendiri itu individualistis itu seolah-olah hanya di perkotaan gitu ya. Iya. Itu benar, tetapi realitas ini kembali bergeser setelah ada aktivitas yang juga di pedesaan mungkin sudah wabah juga ya, aktivitas sendiri-sendiri baik itu menggunakan gadget misalnya atau pekerjaan yang dibangun antar sesama ini sudah membawa fokus masing-masing, itu bisa terjadi. Nah, kalau belajar dari berbagai pengaduan atau kasus-kasus yang dilaporkan ke KPAI, memang betul selalu luput perhatian sosial terhadap kasus tersebut, sehingga berjalanlah itu ya berkelanjutan gitu. Seperti kasus Malika misalnya, itu orang asing yang masuk ke relasi orang tua, padahal ini orang asing, tapi dia membangun grooming itu di tempat di mana membangun kepercayaan awal dari orang tua. Dan dia berhasil membawa Ananda Malika ya waktu itu diculik dan dieksploitasi secara ekonomi. Lalu kasus kedua Ananda Bilqis gitu ya. Ini tidak perlu waktu lama ternyata mengalihkan fokus orang tua, dan bahkan dia tahu ketika fokus orang tua di mana, padahal ini anak sedang bersama orang tuanya. Nah, kasus-kasus perdagangan bayi ini juga yang membuat kami melihat bahwa mobilisasi antar wilayah ini sangat mudah hari ini, dan betul antar wilayah dan tetangga kanan kirinya juga tidak terlalu kepo untuk ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi. Kami mendapatkan 2 anak yang ditemukan dipindahkan dari Depok ke Bali waktu itu dan dianggap perdagangan bayi. Saya merasa tidak mungkin hanya 2 anak di tujuan di Bali itu. Dan betul ketika koordinasi dengan Polda Bali, itu ada 12 ibu hamil tua yang siap melahirkan dan anaknya akan diberikan pada kedok panti asuhan itu. Saya bingung di mana sih panti asuhan ini berada. Datanglah saya ke sana dan betul mereka berada di sebuah perumahan yang satu dengan yang lain itu tidak tercipta saling kenal gitu ya, saling bersama-sama dan segala macam. Jadi 12 ibu hamil itu gimana makannya, gimana? Tidak ada. Mereka tuh cukup menyimpan makanan banyak ya, satu persatu masak, dan tidak terlihat mencolok bagaimana ada mobilisasi orang-orang untuk melahirkan massal kan di sana karena sudah ada 12. Tapi cukup aneh lah Bu. Kalau saya lihat tetangga sebelah rumah, loh ini kok ada perempuan hamil sampai 3, 4 gitu. Gimana ini? Nah betul, kita sebagai ibu masih waras, Mbak Nurul. Waras itu kan dalam pengertian ada muncul tadi ya pertanyaan, ada keingintahuan gitu. Ada yang merasa, aduh, nah kita kadang-kadang nih dianggap normalisasi private sector, udahlah jangan ikut urusan orang nih. Kadang-kadang muncul tuh hal seperti itu. Tapi saya setuju memang ada pergeseran secara sosial ya yang perlu diintervensi. Nah intervensinya ini Pak Gen, kadang-kadang masih ada gotong royong acara apa tuh di kampung, di kota-kota masih ada sebenarnya, misalnya kerja bakti gitu ya, lalu temu warga itu masih ada kok gitu. Tapi apakah juga bisa ya mengakomodasi misalnya pembicaraan yang bisa saling soal tanggung jawab sosial, soal kasus-kasus yang dialami, permasalahan pengasuhan, lalu permasalahan misalnya perkawinan anak dan isu-isu yang seharusnya menjadi konsumsi publik memang, dan disitulah ada perhatian, ada pengembalian kohesi sosial yang sudah terkoyak ya oleh berbagai hal. Baik, nah Pak Gabriel, dari penjelasan Ibu, apa sih yang bisa dilakukan sebetulnya oleh negara
untuk mencegah ya Pak, agar sekolah aman, lingkungan aman. Ya karena institusi Bapak juga memegang hukum di situ, ada gitu loh. Nah, ada kekuatan di situ. Kira-kira apa sih Pak yang masih harus dilakukan sebagai upaya pencegahan? Yang Bapak rasakan tadi memang kita akui ya, kita kalau pencegahan tuh masih kurang mantap gitu loh Pak. Ya oke, hukumnya ada, tapi untuk menghukum udah kejadian gitu loh. Pencegah apa sih yang masuk Bapak ingin, menurut Bapak idealismenya seperti apa sih gitu pencegahan itu? Ya, saya kira pencegahan ini harus masif dan sistemik oleh semua stakeholder, termasuk masyarakat, kementerian lembaga, dan juga di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, lintas iman dan agama harus guyup bersama untuk kampanye terus-menerus secara masif dan juga sistemik. Kenapa? Jangan karena ini sudah tidak ada kasus kita diam. Nah, salah satu contoh, kita dorong komunitas untuk ada protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Nah, salah satu contoh misalnya Gereja Katolik itu sudah mengeluarkan protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Sehingga tapi lintas agama ya Pak ya? Itu maksudnya di internal, baru nanti ajak untuk lintas agama bersama-sama dan mendorong kepada negara. Karena negara punya kuasa imperatif untuk melakukan yang namanya penindakan. Tapi pencegahan ini adalah tanggung jawab dari kita semua, termasuk keluarga. Maka Kementerian mendorong menjalankan namanya P5HAM, yaitu paling pertama itu adalah soal penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Itu baik yang dewasa maupun anak. Kalau ini sudah ada passion, maka kita akan care terhadap, oh ada sesuatu yang aneh nih. Maka ini biasanya modus operandi adanya perdagangan orang atau nanti kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu biasanya orang pelakunya ini orang yang sangat baik. Dalam tanda petik, dia inilah seorang dermawan atau seorang yang sangat sayang dengan anak dan sebagainya. Itu perlu kita hati-hati, ekstra hati-hati, karena itu titik apakah benar ataukah ini di balik ini ada modus operandi baru, yaitu apa? Dia sengaja baik. Setelah baik baru dia mulai ikat untuk melakukan tindakan kejahatan yang lebih keji. Termasuk ada anak-anak yang predator ya. Dia merangkul anak-anak, dia sayang anak-anak. Misalnya di pantai di Kuta Bali, ajak rame-rame untuk menonton dan sebagainya. Ternyata setelah itu dia adalah pelaku kejahatan, misalnya pedofil. Nah ini yang harus diwaspadai. Maka peran di masyarakat, khususnya dari keluarga, terus dari komunitas, itu sangat penting. Kolaborasi itu ya Pak ya? Kolaborasi. Bapak menyarankan kolaborasi. Kolaborasi. Berarti selama ini kurang ya Pak? Selama ini istilahnya urusan masing-masing. Tidak mau guyup bersama. Misalnya urusan ini urusan polisi. Pada saat kita kaget, ternyata oknum APH juga pelaku kejahatan. Ini apakah hanya kita serahkan pada mereka? Betul. Ataukah misalnya kita serahkan di sekolah, oh nanti guru kan yang akan menjaga kita, ternyata pelaku kejahatannya adalah guru. Makanya lama-lama kita frustrasi, maka harus ada kolaborasi tadi untuk ayo kita buat praktis baiklah untuk menyelamatkan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak yang baik, bukan akhirnya anak ini akan melahirkan anak-anak yang nanti kalau dia jadi korban, dia akan melakukan kepada anak-anak lainnya. Saya kira ini sangat penting juga melalui publikasi media. Karena ini kan sudah era digital nih. Kita harus perang juga melalui media. Dalam hal ini, maka kami ada dorong Kemendikbud supaya ayo ajak bersama dengan medsos dan juga pelaku-pelaku misalnya Facebook dan yang lain, kita campaign melalui itu, perlindungan di Facebook, di YouTube dan yang lainnya terkait perlindungan terhadap anak dan juga menghindari kejahatan melalui digital. Baik, luar biasa. Bu Ai, jadi ini tadi kita bicara orang tua yang kuncinya keluarga ya Bu ya? Ya, keluarga. Jadi sebetulnya untuk mencegah pencegahan ini, sebetulnya selain tadi quality time,
Tadi dengan anak itu kuncinya Bu ya. Apalagi sih sebetulnya yang harus diwaspadai suatu keluarga untuk melindungi anaknya. Oke lah quality time dengan anak oke, tapi apa sih yang harus dilihat dari seorang anak gitu, atau mungkin apa yang harus diwaspadai suatu keluarga dalam rangka untuk melindungi anak, apa saja sih yang harus diwaspadai? Ya, tentu kalau kami kan lebih mendorong pada pemenuhan haknya dulu ya anak-anak ini gitu. Karena kalau pemenuhan hak sudah dipenuhi itu akan sebetulnya menjauhkan dari risiko-risiko tertentu. Karena kalau dia sudah punya pendidikan, misalnya dengan fokus dia belajar, dengan fokus dia meningkatkan kapasitas, dia juga akan punya rasa tanggung jawab untuk bisa mengambil keputusan, berpandangan, berpendapat gitu ya. Dan bagaimana dia membangun circle lingkungannya. Nah sebetulnya kita semua sedang berinvestasi penuh di situ, gitu, bahwa pengasuhan, pola asuh itu sebetulnya akan berinvestasi pada bagaimana anak membangun kapasitas dirinya dalam mengambil keputusan. Ini yang kadang kurang disadari oleh kita keluarga Indonesia. Nah, ini lagi Bu, soal anak ya. Tadi Bapak juga sempat bilang bahwa anak itu baik-baik saja dan sebagainya. Tapi saya lebih melihat anak sekarang itu keterbukaan itunya kurang Bu. Sehingga tadi tiba-tiba langsung bunuh diri. Lah, anak saya kenapa gitu? Ternyata anak sendiri tidak pernah dididik untuk open gitu. Itu gimana Bu membangun komunikasi yang baik, karena orang tua berusaha oke lah gimana nak dan sebagainya, oh baik-baik saja Ma, baik-baik saja, tahu-tahu bunuh diri kan sering ya Pak ya, bunuh diri, orang tuanya bingung, anak saya loh Kami punya datanya setiap tahun baik-baik agak saja menanjak. gitu kan biasa kan Ya. tapi anak saya baik-baik saja gitu. Ternyata anaknya Dari tidak pernah permukaan. cerita apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang itu. Kenapa dengan orang tua kurang terbuka, tapi lebih pada ternyata setelah dibuka sosial medianya, ngeri gitu. Apa yang terjadi sih Bu? Iya, pola asuh dengan pengasuhan itu dua hal. Oh, Pengasuhan itu kan cara penerimaan anak dalam haknya. baik. Yaitu ada pengasuhannya. Tapi pola asuh itu bagaimana desain orang tua, transformasi orang tua, memberi jaminan orang tua pada terselenggaranya tumbuh kembang anak ini, baik itu dari secara fisiknya, secara psikisnya, secara mental, dan tadi untuk membangun anak ini bisa mengambil keputusan akan hidupnya. Kalau pola asuh kekerasan, kembali ya kita, kalau pola asuh yang menekan, Baik. anak yang membunuh orang tua itu keluarga baik-baik saja. Yang waktu salah satu game kakaknya diblokir oleh ibunya, ternyata ibunya kan yang dibunuh oleh anak si adik ini. Itu di luar seperti baik-baik saja. Nampaknya baik saja Iya, gitu loh ya. Jadi saya berdasar contoh ya Betul. Pak Gem untuk menyampaikan ini. Karena sebetulnya kan tidak melulu terkonfirmasi pada TPPO, tapi pola asuh ini sebetulnya lebih Berpengaruh. sadistis gitu lahirnya. Karena di luar kelihatan tidak ada apa-apa gitu seperti yang disampaikan Mbak Nurul. Nah, ini yang dua hal antara pola asuh lalu pengasuhan itu harus sinergi antara bagaimana yang dibangun orang tua dengan penerimaan anak dari orang tua. Di mana wujudnya komunikasi, gimana wujudnya dialog, Iya. gimana wujudnya setiap zaman gitu kan Ya, pengasuhan itu akan beda-beda. mengikuti ketika zamannya sedang berkembang. Jadi bukan pilihan lagi anak stop jangan pakai HP tapi didampingi, pakai HP tapi kasih edukasi, pakai HP tapi memiliki literasi, Baik. kan gitu Ini diantaranya. soalnya kuncinya juga gitu loh. Bagaimana anak berkomunikasi, kalau enggak kayak tadi Bapak bilang, tahu-tahu dia ditekan oleh sindikat dan Iya, sebagainya. betul. Itu kan akhirnya TPPO terjadi gitu. Betul. Atau malah bunuh diri. Dan fisik psikisnya gitu yang Iya. hancur kadang tidak diketahui. Pak Gabriel, nah sekolah. Nah ini anak itu sebetulnya Bu, waktunya itu sampai dia tidur jam 9 lah ya. Sekolah itu dia paling lebih lama di sekolah. Sekolah, betul. Iya, Misalnya anak saya pulangnya jam 9 jam lah itu ya. Ya. jam 3, dari jam 7 kurang 15, pulangnya jam 3.15. Ya, full day berarti. Full day dia sampai ada yang kadang ada ekstra jam 4. Lebih lama di sekolah. Nah, Pak, gimana Pak? Apa ada kebijakan untuk sekolah atau gimana kalau TPPO ini bisa tidak dikampanyekan di sekolah-sekolah atau mungkin gimana sih? Biasanya yang gini-gini kan dari komisioner, oke lah Ya, ya. dari HAM, gimana ada tidak Pak?
dengan sekolah. Jadi dari Kemenhan maka Pak Menteri kan perlu ada tenaga ahli bidang human trafficking Iya. dan masuk HAM berat itu karena dalam korelasi itu yaitu apa, pencegahan campaign di sekolah-sekolah. Nah, nanti itu kena nanti konteks dengan anak, Kementerian HAM berkolaborasi dengan KPAI Ya. karena aturan dan sebagainya nanti dengan kementerian terkait. Tapi supaya memang sudah bergerak ada bersama. upaya ini ya Bu ya untuk masuk ke sekolah-sekolah TPPO itu. Baik. Sudah jalan Oh, dan luar juga biasa. tidak hanya ada yang tidak di sekolah, di komunitas-komunitas termasuk yayasan-yayasan yang dalam tanda petik mereka menerima anak-anak untuk dulu kan disebut panti asuhan. Oh iya, Sekarang kan LKSH, Ya, Lembaga layanan Kesejahteraan Sosial Anak. Untuk sosial anak. Itu juga perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan untuk juga kita masuk juga untuk menyadarkan itu melalui kampanye untuk pencegahan, termasuk lembaga-lembaga agama yang berasrama. Itu juga rentan. Maka ini perlu melibatkan untuk duduk sama-sama campaign. Jadi tidak hanya lembaga negara atau kementerian, tapi juga komunitas-komunitas yang ada perlu kita melakukan pendekatan sekaligus campaign. Karena ada beberapa case itu terjadi justru oleh pengasuh yayasan melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak Ya. di dalamnya yang mereka asuh dan tanda petik dititipkan oleh orang tua bahwa ini aman karena untuk pendidikan mereka. Ini perlu juga keterbukaan masing-masing karena kejahatan ini dasar untuk dicegah ya, apalagi misalnya aparat penegak hukum kita yang terbatas, memang akhirnya ujung tombak terakhir adalah keluarga. Dan yang di sekolah, orang tua juga bisa memberikan masukan ke sekolah. Contoh, saya biasanya kepo juga, kan mendengar anak-anak saya ngobrol, misalnya anak saya ngobrol dengan teman-temannya. Itu loh tadi ininya dia dikerjain. Saya mulai kepo pelan-pelan, kerjain kenapa nih? Oh ini ada indikasi nanti ini bahaya nih. Misalnya dia bahasanya dalam tanda petik dijual, yaitu dikasih mabuk atau dibuat rokok. Nah ini kan guru pasti nggak tahu, karena Baik. anak-anaknya. Maka Jadi, komunitas ini harus memang diawasi. sudah dilaksanakan dan syukurlah, tapi mungkin memang perlu waktu Ya. untuk keberhasilan, tapi tetap semangat Bapak Ibu untuk anak bangsa. Terima Siap. kasih sekali. Sayang sekali Sama-sama. waktunya, kapan lagi kita Terima harus, karena banyak sekali permasalahan, tapi waktunya juga ini Iya. durasi. Terima kasih Bu Ai sudah mampir ke TVRI, terima kasih Pak Gabriel mengedukasi masyarakat secara nasional. Saya tutup sebentar. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dalam dialog publik di Hari Anak Nasional. Memang anak Indonesia harus merasa aman agar kita selalu melihat senyum mereka. Tapi jangan lupa ada anak-anak yang menjadi korban. Dan itu merupakan kewajiban kita bersama dari keluarga, kita juga anggota masyarakat untuk mencegahnya. Mencegah lebih baik daripada kita harus menangis di kemudian hari. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Ai.